Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah ya Allah isyani wa syukurlah wa la taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman lisyani wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adai ila ridwani. Amma ba'd. Di kesempatan kali ini ana akan menceritakan Rasulullah SAW ketika berdakwah. Pertama, awal mendapatkan wahyu, Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini hanya ditujukan untuk mereka, keluarga dan kerabat-kerabat dekat Rasulullah SAW, seperti istri beliau yang pertama Khadijah binti Khuwailid, kemudian anak paman beliau Ali bin Abi Thalib, kemudian mungkin kerabat dekatnya, sahabat-sahabatnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, dan masih banyak lagi, seperti mungkin pembantunya Zaid bin Harithah. Lalu setelah beberapa tahun berdakwah sembunyi-sembunyi, datanglah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan disinilah Rasulullah harus berdakwah untuk seluruh warga Mekah pada saat itu. Salah satunya pertama kali untuk melakukan dakwah terang-terangan adalah ketika Rasulullah mendakwahkan para Bani Hashim. Tapi saat itu pas ada penentang atau musuh bebuyutan Rasulullah saat itu, Abu Lahab, dan juga Abu Lahab juga sebagai paman Rasulullah sendiri, namun yang sangat menentang Islam secara ekstrim. Dia sudah angkat bicara ketika ingin berbicara kepada Bani Hashim, bahwasannya buat apa di sini, ya mending gak usah lah, atau begitu-begitu, hingga akhirnya Rasulullah pun tidak jadi untuk mendakwahi Bani Hashim pertama kalinya. Mungkin didakwakan lagi ke Bani Hashim yang kedua kalinya, namun itu juga tidak membuahkan hasil. Sampai pun berdakwah, kemudian Rasulullah setelah ada kesempatan untuk berdakwah di Bukit Safa, dan saat itu Rasulullah menyeru kepada orang-orang di Bukit Safa bahwasannya, apakah kalian percaya jika di belakang bukit ini ada seorang pasukan musuh yang akan menyerang kalian? Maka mereka mengatakan, ya, kami tidak akan mendustakan engkau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, saatnya untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu di saat itu juga ada Abu Lahab yang menentang. Tabat selaka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celakalah engkau wahai Muhammad. Untuk apa? Hanya untuk inilah kita dikumpulkan. Mulai saat itulah dakwah terang-terangan Rasulullah SAW mendapatkan cobaan yang begitu besar. Dan namun dibalik kejadian ini Rasulullah pun bersabar dalam menghadapi cobaan. Salah satunya oleh pemuka-pemuka Quraisy waktu saat itu, seperti Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abu Mu'id, dan kawan-kawannya. Lalu ada juga Abu Jahal yang sangat menentang dakwah Rasulullah, sampai mungkin beliau pun diberondongi perkataan-perkataan ketika sedang berjalan, atau mungkin ketika sedang sholat, dilempari isi kotoran dari domba atau unta saat itu. Namun Rasulullah tak segan-segan juga untuk berdoa untuk kecelakaan mereka. Dan salah satunya adalah Utbah, anak dari Abu Lahab, yang terkabul doanya oleh Rasulullah SAW dengan diterkam singa ketika pergi ke Syam bersama kabilah Quraisy saat itu. Lalu ya Umayyah bin Khalaf juga yang juga terbunuh saat perang Badar. Lalu Abu Jahal saat perang Badar, dan masih banyak tokoh-tokoh Quraisy lagi yang terkabul doanya oleh Rasulullah dengan mereka yang mati dengan naas seperti itu.
Eh, tapi melainkan itu juga ada juga sebagian orang-orang yang masuk Islam di saat itu seperti Bilal bin Rabah, lalu keluarga Yasir, lalu banyak dan masih banyak lagi. Umar bin Khattab adalah salah satunya juga yang masuk Islam. Justru beliau adalah yang paling menentang dakwah Islamnya Rasulullah SAW. Dan sampai pun pamannya beliau, Abu Thalib, rela untuk melindungi beliau. Tapi sayangnya di akhir hayatnya Rasulullah sudah mengajaknya untuk masuk Islam, untuk mengatakan la ilaha illallah. Namun di sebelahnya ada Abu Jahal dan kawan-kawannya yang mengatakan, apakah engkau rela meninggalkan agama Abdul Muthalib? Sampai keputusan akhirnya pun dia Abu Thalib memilih untuk berada di agamanya Abdul Muthalib, Bani Abdul Muthalib. Dan saat itulah Abu Thalib meninggal dan para Quraisy pun semakin bersemangat untuk menghabisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini saja untuk saya saat ini. Maaf bila ada salah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.